Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya bersyukur terhadap nikmat Allah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bersyukur kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala pernah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka dari ayat ini kita bisa melihat, dan Allah menyebutkan di ayat ini bahwasanya di antara manusia kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Maka mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Kemudian, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya adalah dengan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut di jalan-jalan kebaikan dan ketaatan. Dan salah satu kebaikan, ketaatan terbesar di dalam agama kita adalah dengan menuntut ilmu agama. Karena sesungguhnya menuntut ilmu agama itu adalah sesuatu yang dituntut bagi setiap muslim ataupun muslimah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah. Sehingga jangan lagi ada di benak kita dan di hati kita bahwasanya belajar ini adalah sesuatu yang sesuai dengan selera kita. Kalau lagi pengen belajar, belajar. Kalau enggak, enggak. Tetapi haruslah kita niatkan di dalam hati selalu bahwasanya hadirnya kita di majelis ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah. Allah yang suruh kita untuk belajar. Dan ini bagian daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah sebuah hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, yaitu adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, belajar ilmu agama Islam, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga.
tidak ada keutamaan, tidak ada balasan terbesar yang Allah berikan untuk seorang hamba kecuali hanyalah surga, yang merupakan harapan dan keinginan setiap kaum muslimin atau setiap manusia ketika mereka nanti meninggal kelak. Sehingga kalau ditanya apa balasan terbesar dan keutamaan terbesar daripada menuntut ilmu, yaitu adalah Allah janjikan bagi mereka yang apabila mereka tulus, ikhlas, jujur di dalam hatinya di dalam mempelajari agama Islam ini, maka Allah akan berikan jaminan surga kepadanya. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita juga bersyukur kepada Allah atas izinnya kita dipertemukan kembali di dalam majelis ini dalam rangka untuk membahas sebuah kitab yang merupakan di antara kitab yang membahas tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu, yaitu adalah Mukhtasar Hilyati Talibil Ilmi, ringkasan dari sebuah buku perhiasan para penuntut ilmu, yang mana buku ini atau yang ada di hadapan kita ini mukhtasarnya, ringkasannya, sedangkan asli daripada buku ini adalah namanya Hilyatu Talibil Ilmi, yang mana buku ini disusun oleh seorang ulama yang bernama Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakr bin Abdullah Abu Zaid hafizahullahu ta'ala wa rahimahu. Dan buku ini salah satu buku yang sering dikaji oleh para ulama di kalangan para penuntut ilmu. Bahkan nanti akan disebutkan di dalam muqaddimah yang kemarin sudah kita baca beberapa di antaranya, buku ini merupakan salah satu buku yang para ulama memberikan perhatian yang besar kepada buku ini. Di antaranya adalah Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memberikan perhatian yang besar terhadap buku ini sampai beliau membuat secara khusus syarah untuk buku ini yang bernama Syarah Hilyati Talibil Ilmi miliknya Syekh Saleh Al-Utsaimin, yang mana buku syarah ini berjumlah 300 sekian halaman. Dan kalau kita melihat buku aslinya Hilyatu Talibil Ilmi ini, jumlah halamannya sekitar 90-an halaman sekian. Adapun mukhtasar yang ada di hadapan kita ini, ya, hanya sekitar 20-an halaman, ya. Sehingga kita mempelajari yang mukhtasarnya dulu. Nanti jikalau Allah menghendaki dan kita diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab ini lagi, mudah-mudahan kita bisa mengkaji dan mempelajari buku ini yang aslinya, yaitu Hilyatu Talibil Ilm. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kitab Mukhtasar Talibil Ilmi ini disebutkan, ya, muqaddimah daripada buku ini, yang mana buku Hilyatu Talibil Ilmi yang diringkas menjadi Mukhtasar Talibil Ilmi ini diringkas oleh seorang ulama yang masih hidup saat ini. Beliau adalah Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Fahd bin Ibrahim Al-Wada'i. Beliau inilah yang meringkas buku Hilyatu Talibil Ilmi menjadi mukhtasar, ringkasan. Sehingga apa yang kita baca di dalam buku Mukhtasar Hilyatu Talibil Ilmi ini adalah muqaddimah daripada ringkasan buku ini, bukan muqaddimah dari pengarang asli buku ini. Maka kalau kita lihat, ya, di buku Mukhtasar Talibil Ilmi, Hilyatu Talibil Ilmi di halaman 1, al-muqaddimah di situ, dan sudah kita baca kemarin secara ringkas atau sebagian di antaranya, bahwasanya buku ini, ya, buku Mukhtasar Hilyatu Talibil Ilmi ini adalah salah satu buku yang sangat dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu di dalam proses dia belajar dan menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena sesungguhnya adab-adab di dalam menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu.
tidak bisa lepas mereka para penuntut ilmu dari adab-adab dan etika ini. Mereka terikat dengan etika-etika ini. Karena dengan begitu ilmu yang mereka pelajari akan bermanfaat untuk mereka dan juga manusia. Sehingga disebutkan bahwasanya penuntut ilmu mereka itu sangat butuh kepada adab-adab di dalam menuntut ilmu. Bahkan dimisalkan seperti kita butuh kepada makan dan minum, atau kita butuh kepada udara. Sebegitu pentingnya dan butuhnya seorang penuntut ilmu secara khusus atau kaum muslimin secara umum kepada adab-adab, terutama adab-adab di dalam menuntut ilmu, itu seperti butuhnya kita kepada udara atau makan dan minum. Mau tidak mau dan harus kita mempelajarinya, kita mengetahuinya. Bahkan para ulama dahulu, para ulama dahulu hingga saat ini, mereka selalu memulai kajian-kajian mereka, memulai majelis-majelis ilmu mereka, selalu dimulai dengan pembahasan tentang adab. Adab di dalam menuntut ilmu atau adab-adab yang lain, yang menunjukkan bahwasanya mempelajari adab itu sesuatu yang lebih ditekankan kepada kita sebelum kita mempelajari ilmu itu sendiri. Bahkan dahulu seorang ulama yang masyhur, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika beliau kecil dan beliau hendak pergi untuk belajar kepada salah seorang ulama atau majelis ilmu yang diadakan di masjid, wasiat daripada ibundanya kepada beliau adalah, apabila engkau hendak belajar dari Syekh fulan, maka yang pertama kali engkau pelajari adalah tentang adabnya. Bagaimana adab dari syekh atau guru yang hendak engkau ambil ilmunya tersebut. Maka barulah setelah itu engkau pelajari ilmunya. Dan banyak kisah-kisah para salaf yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian disebutkan di sini, ya, di paragraf yang keberapa ini, paragraf sebelum terakhir, disebutkan, walamma kuntu jalisan ma'a akhi Syekh Ad-Doktor Ibrahim bin Fahad Al-Wada'an waffaqahullah. Penulis dari ringkasan Hilyatul Talibil Ilmi ini, yaitu Syekh Muhammad bin Fahad Al-Wada'an, yang meringkas buku ini, beliau menyebutkan, dahulu ketika sempat aku duduk-duduk bersama dengan saudaraku yang juga seorang syekh bernama Ad-Doktor Ibrahim bin Fahad Al-Wada'an, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan hidayahnya dan kebaikan kepada beliau, yashrahu fihi wa qad kana yastami'u li syaritin musajjal li Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi Syekh Muhammad bin Fahad Al-Wada'an ini, ketika beliau pernah duduk-duduk bersama saudara beliau yang bernama Syekh Ibrahim, mereka ketika itu sedang duduk sambil mendengarkan rekaman muhadarah atau kajiannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan kitab Hilyatul Talibil Ilmi. Ya, seperti mungkin radio kah atau mungkin rekaman, ya, kaset seperti itu. Dan ketika mendengarkan kajiannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini tentang pembahasan Hilyatul Talibil Ilmi, maka beliau Syekh Muhammad dan Syekh Ibrahim ini, mereka melihat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang buku ini adalah pembahasan yang sangat-sangat panjang. Sangat-sangat panjang. Sebagaimana tadi kita sampaikan, asli daripada buku Hilyatul Talibil Ilmi itu, matannya saja itu berjumlah sekitar 90 halaman sekian. Dan syarah daripada buku ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditulis dalam 300 sekian halaman. Sangat panjang sekali pembahasan. Sehingga Syekh Ibrahim yang merupakan saudara daripada Syekh Muhammad bin Fahad Al-Wada'an memberikan saran kepada saudaranya ini, kepada Syekh Muhammad, alangkah baiknya jikalau engkau meringkas buku ini
yang kemudian disebarkan dan disampaikan kepada kaum muslimin. Sehingga disebutkan di sini, wa ma dzalika illa lituli yashrahu fi kitabi wa qad kana yastami'u li syaritin musajjal li Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yashrahu fihi kitab hilyati talibil ilmi li Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Saudaraku ini ketika itu sempat mendengarkan rekaman daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menjelaskan tentang kitab Hilyatul Talibil Ilmi milik buku Hilyatul Talibil Ilmi miliknya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Fa idza bi akhi yadhkuru anna syarh hadzal kitab fihi tulun. Saudaraku Syekh Ibrahim ini menyebutkan kepadaku, kata Syekh Muhammad, bahwasanya syarah penjelasan daripada kitab ini, yaitu kitab Hilyatul Talibil Ilmi miliknya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini sangat panjang sekali pembahasannya. Wa ma dzalika illa li tuli aslil kitab. Sebab panjangnya pembahasan kitab ini adalah karena memang buku aslinya juga panjang, ya. Halamannya banyak, 90 sekian halaman. Wa yatamanna an yukhtasar. Sehingga saudaraku ini Syekh Ibrahim berharap agar buku Hilyatul Talibil Ilmi ini diringkas. Liyakun saghiral hajmi, agar ukurannya menjadi lebih kecil, lebih ringkas. Liyastafida minhu al-mubtadi'u wa la yastaghni anhu al-'alimul muntahi, agar orang-orang yang sedang memulai atau para pemula yang sedang belajar atau menuntut ilmu bisa mengambil faidah yang sangat banyak dari buku ini. Dan para alim, para ulama, para ustadz juga mereka bisa mengambil faidah di dalam buku ini, ya. Mereka juga butuh kepada buku ini. Istilahnya, kalau buku ini diringkas, maka faidah dan manfaatnya akan lebih dirasakan, akan lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Fajalatil fikratu fi khatiri, maka ide tersebut kemudian terfikirkan di dalam benaknya Syekh Muhammad bin Fahad Al-Wada'an liikhtisari hadzal kitab, untuk meringkas buku ini, kata beliau. Liyashula fahmahu, agar mudah untuk dipahami buku ini. Wa yuhitu talibu bimawdi'atihi ar-ra'isiyah, dan agar seorang penuntut ilmu bisa menguasai pembahasan-pembahasan pokok dalam buku ini. Fatastaqirru fi dzakiratihi wa yafhamuhu mundu bidayati talabihi ila an tatawassa' madarikuhu wa tanmu miqdaratuhu 'ala al-isti'ab wa yakhrubu 'ala at-talibihi tanawulahu wa hifdzahu. Sehingga seorang penuntut ilmu bisa memahami buku ini, ya, dengan baik. Bahkan pembahasan yang ada di dalam buku ini menjadi lebih mudah untuk diingat, melekat, dan mudah dipahami, mulai dari dia awal menuntut ilmu sampai nanti seorang penuntut ilmu ini menjadi seorang penuntut ilmu yang telah luas wawasannya tentang ilmu. Semakin luas pembahasan ilmu yang dia pelajari. Istilahnya awalnya mungkin pemula, kemudian naik dan seterusnya hingga menjadi mungkin seorang ulama atau ustaz. Sehingga watanmu miqdaratuhu 'al isti'ab, kemampuan si penuntut ilmu ini menjadi lebih pandai, lebih baik di dalam menguasai ilmu, sehingga mudah untuk dihafalkan, mudah untuk dipelajari dan seterusnya, ya. Jadi tujuan daripada Syekh Muhammad bin Fahad Al-Wada'an meringkas buku ini, meringkas buku Hilyatul Talibil Ilmi adalah agar faidah dan manfaat daripada buku ini lebih mudah untuk dipelajari, dipahami dan dihafalkan, sehingga manfaatnya lebih meluas dirasakan oleh kaum muslimin secara umum dan secara khusus oleh para penuntut ilmu. Fada'ani ma ra'aitu ila kitabati hadzal mukhtasar
mudzakiran lil alim ma wasala ilaihi wa munabbihan lit talibi ma yata'ayyanu alaihi wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amal wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal. Ya, maka oleh karena itu inilah yang menjadi alasan Syekh Muhammad bin Fahd Al-Wada'an meringkas atau mulai beliau membuat ringkasan untuk buku ini. Kemudian, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, habbani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan mulai dengan pembahasan pertama daripada buku ini. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya buku Hilyatul Talibil Ilmi atau Mukhtasar Hilyatul Talibil Ilmi ini terkandung di dalamnya 7 bab, 7 pembahasan. Yang kemudian ditambahkan pembahasan paling akhir adalah khatimah, penutup daripada buku ini. Al-Faslul Awwal. Kita lihat pembahasan pertama daripada buku Mukhtasar Hilyatul Talibil Ilmi ini adalah Al-Faslul Awwal, Adabut Talibi fi nafsih. Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Sebelum seorang penuntut ilmu itu dia beradab kepada selain dirinya, kepada gurunya, kepada kawannya, dan yang lain-lainnya, maka hendaknya seorang penuntut ilmu mesti memperhatikan adab terhadap dirinya dahulu. Disebutkan adab yang pertama daripada adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya adalah al-ilmu ibadatun. Al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ibadah. Seorang penuntut ilmu hendaknya dia betul-betul memahami dan mengetahui dengan baik bahwasanya ketika dirinya belajar dan menuntut ilmu agama, maka ketahuilah bahwasanya prosesnya dia di dalam belajar dan menuntut ilmu itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita duduk di majelis ilmu ini, kita sedang beribadah. Pertanyaannya, ibadah apa? Apakah ibadah lisan, atau ibadah anggota tubuh, atau ibadah hati? Maka jawabannya apa? Ibadah hati. Kenapa ibadah hati? Karena saat ini kita sedang duduk dan kita menghadirkan hati kita di majelis ini, mendengarkan ilmu, dan kita berharap daripada ilmu yang kita pelajari tersebut kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain, dan kita berharap dari ilmu yang kita pelajari tersebut kita bisa mengangkat kebodohan dari diri kita, sehingga dengan kita mencermati, memahami hal ini dengan baik, maka duduknya kita di majelis ilmu ini bagian daripada ibadah. Tidak usah kita berpikir atau istilahnya apa? Bersusah payah. Istilahnya, terkadang kita berpikir bahwasanya ibadah itu adalah sesuatu yang harus nampak, sesuatu yang harus dilafadzkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota tubuh. Tidak. Justru para ulama menyebutkan ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah daripada ibadah-ibadah yang lain adalah ibadah hati. Karena seseorang di dalam ibadah hati itu hanya dirinya dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Setiap dari kita yang duduk di sini ya, bisa jadi akan berbeda-beda niat di dalam hatinya di dalam duduk di majelis ilmu ini. Sebagian mungkin ada yang niatnya memang ingin belajar. Sebagian ada yang niatnya daripada kosong, enggak ada kerjaan, mending duduk di masjid dengerin ustaz ceramah. Jadi iseng misalnya. Atau sebagian yang lain, ya banyak macam-macam. Ya. Sehingga kita berharap semua yang ada di sini, kita semua yang duduk di majelis ilmu ini, niat kita adalah at-taqarrub ila Allah Ta'ala. Tujuan kita duduk di majelis ilmu ini adalah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, beribadah. Sehingga
Kalau kita sudah tahu menuntut ilmu itu adalah ibadah, bolehkah kita menuntut ilmu itu niatnya karena riya? Niatnya agar dipuji orang, agar ya dilihat kita itu baik di mata mertua, di mata istri, di mata anak-anak kita, di mata masyarakat kita? Tidak boleh. Niat di dalam menuntut ilmu itu hanya satu, al-ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlasun niyati fi talabil ilm, mengikhlaskan niat kita semata-mata hanya untuk Allah di dalam kita menuntut ilmu. Hendaknya tujuan kita belajar hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, pembahasan ini sebenarnya ada disebutkan di dalam kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Di antara bentuk penghormatan ya, disebutkan di dalam buku ini, buku Khulasatu Ta'zimil Ilmi, di antara sikap atau bentuk pemuliaan seorang penuntut ilmu kepada ilmu adalah dengan mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu. Dan ikhlasnya seseorang di dalam menuntut ilmu itu dibuktikan, ditandai dengan 4 perkara. Maksudnya 4 perkara ini adalah 4 perkara yang membangun keikhlasan seseorang di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, seseorang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu itu mesti dia punya niat di dalam hatinya raf'ul jahli an nafsi. Dia belajar, dia menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Dengan apa? Dengan dia mempelajari perkara-perkara yang paling penting dalam urusan agama ini. Misalnya perkara tentang akidah, perkara tentang ibadah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, seseorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu ditandai dengan dia mesti meniatkan di dalam hatinya ketika dia belajar ingin mengangkat kebodohan dari orang lain juga. Dengan cara apa? Dengan dia meniatkan dalam hatinya, kalau saya belajar ini, nanti saya akan ajarkan ilmu ini kepada orang lain. Bukan hanya untuk saya, minimalnya keluarga saya. Karena mengajari ilmu kepada keluarga ini bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Salah satu bentuk penjagaan kita atau kita berusaha menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan kita mengajari anak istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab bagi kita, kita ajari mereka tentang ilmu agama Islam ini. Karena itu adalah sesuatu yang dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Jadi jangan hanya kita menafkahi anak kita, istri kita dengan materi saja, tetapi kita mesti menafkahi mereka dari sisi ruh. Kita ajarkan ilmu kepada mereka, sehingga tuntutan belajar itu bukan hanya pada anak-anak kita saja. Sebagian orang tua, kamu belajar sana, sekolahkan anaknya di sana, kemana-mana, tetapi dirinya nggak mau belajar. Nanti saya cukup anak-anak saya aja yang belajar, saya nggak usah. Nah, ini keliru. Anaknya belajar, bapaknya lebih dituntut untuk belajar, juga ibunya seperti itu. Kemudian perkara yang ketiga yang membangun keikhlasan seseorang di dalam menuntut ilmu adalah hendaknya ia berusaha untuk ihya'ul ilm. Ketika dia belajar dan menuntut ilmu, ada niatan di dalam hatinya, jikalau dia belajar tentang ilmu agama ini, dia niatkan ilmu tersebut akan dia upayakan untuk dihidupkan di tengah-tengah masyarakat, dihidupkan di tengah-tengah keluarga dia. Dia berusaha agar ilmu ini jangan hilang, jangan sirna, jangan ditinggalkan manusia. Sehingga apa? Dia sering mengajak manusia untuk belajar. Ayo datang ke majelis ta'lim, ayo kita belajar ini,
Ayo kita ikut belajar ini dengan Syekh Fulan, dengan Ustadz Fulan. Semua ilmu, jangan dipilih-pilih, tapi semua ilmu. Kemudian yang terakhir adalah perkara yang membangun keikhlasan seseorang di dalam menuntut ilmu, yaitu dengan al-amalu bil ilmi. Dia mesti meniatkan di dalam hatinya bahwasanya dia belajar tentang agama ini, belajar tentang ilmu tentang agama ini bukan hanya sekedar wawasan belaka, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang dia simpan saja, tetapi dia niatkan untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Misalnya di antara kita ada yang senang atau suka belajar tentang al-mawarith, belajar tentang ilmu waris. Atau sebagian kita ada yang senang belajar tentang ilmu akidah, ilmu fikih, atau ilmu-ilmu agama yang lainnya. Maka mesti dia niatkan di dalam hatinya, ilmu yang dia pelajari itu dia niatkan akan dia amalkan setelah itu. Akan dia amalkan setelah itu. Karena keberkahan dan manfaat ilmu itu dirasakan manakala ilmu tersebut diamalkan. Apabila ilmu itu dipelajari dan tidak diamalkan, itu diibaratkan seperti apa? Kasyajari bila thamar. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tumbuh besar tetapi tidak ada buahnya sama sekali. Sehingga buah daripada ilmu adalah diamalkan dan dipraktekkan ilmu tersebut. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Salat Isya jam berapa masuk? 40 ya. Masih ada 1 menit lagi. Baik. Disebutkan al-ilmu ibadah. Aslul usul fi hadhihi al-hilyati bal wa likulli amrin matlubin ilmuka bi anna al-ilma ibadatun wa alayhi fa inna syartal ibadah. Asal daripada segala aslul usul fi hadhihi al-hilyah, asal dari segala perkara di dalam agama kita, perkara yang dituntut di dalam agama kita sebenarnya adalah apa? Kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan, segala sesuatu yang dituntut oleh agama kita kepada kita, yakinilah bahwasanya semuanya itu adalah ibadah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu semuanya adalah ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Kalau kita kerjakan sholat, maka yakinilah bahwasanya kita sholat itu adalah ibadah. Kita melaksanakan sholat itu adalah ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan zina. Jangan dekati zina, jangan lakukan transaksi riba. Maka dengan kita meninggalkan zina, meninggalkan riba, itu juga adalah ibadah kepada Allah. Maka tidak heran beliau mengatakan aslul usul fi hadhihi al-hilyah bal wa likulli amri matlubin ilmuka bi anna al-ilma ibadah. Bahwasanya asal daripada menuntut ilmu itu adalah ibadah. Bahkan bukan hanya menuntut ilmu, segala sesuatu yang dituntut, segala sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita itu semuanya adalah ibadah. Fa inna syartal ibadah, sesungguhnya syarat ibadah itu adalah sebagai berikut. Sebutkan yang pertama, ikhlasun niyati lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Setelah tadi kita menyebutkan adab yang pertama daripada adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya adalah hendaknya seorang penuntut ilmu mengetahui bahwasanya belajar itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan ibadah, jikalau ingin diterima sebuah ibadah, apabila
ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ibadah tersebut harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Dan apabila ibadah tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka bisa dipastikan apa? Ibadah tersebut tertolak, tidak diterima di sisi Allah. Demikian halnya juga dengan ilmu. Kalau kita menuntut ilmu dan kita telah paham betul bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah, tetapi kalau kita tidak menjalankan, tidak memenuhi syarat daripada ibadah, syarat daripada menuntut ilmu yang merupakan ibadah, itu kita penuhi dengan benar, dengan baik, maka dipastikan kita belajar, walaupun kita belajar susah payah, kita capek, kita belajar bertahun-tahun, tapi karena kita tidak memenuhi syarat kita di dalam belajar yang merupakan ibadah, maka dipastikan yang kita lakukan itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat ibadah yang pertama adalah ikhlasun niyati lillahi taala. Hendaknya kita ikhlas kepada Allah, ya, hendaknya niat kita di dalam belajar dan perkara-perkara yang dituntut di dalam agama, ibadah-ibadah yang lain itu mesti didasari dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas terhadap agama ini, ikhlas di dalam menjalankan syariat agama Islam ini. Ya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata, dan ini adalah hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Ya. Ini insyaallah tidak perlu dijelaskan terlalu panjang lebar karena pembahasan ini sebenarnya sudah ma'ruf, sudah masyhur di tengah-tengah kita. Karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu dan insyaallah akan kita lanjutkan sedikit nanti selepas salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, ahabbani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan sedikit ya dari pembahasan yang telah kita bahas pada setelah maghrib tadi, bahwasanya di antara atau bagian pertama, pembahasan pertama daripada buku Mukhtasar Hilyati Talibil Ilmi adalah berbicara tentang adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya. Maka disebutkan adab yang pertama daripada adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya adalah al-ilmu ibadah. Hendaknya seorang penuntut ilmu mengetahui dengan baik bahwasanya ilmu atau menuntut ilmu itu adalah bagian daripada ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan para ulama sebagai min ajallit ta'at, termasuk ketaatan terbesar di dalam agama. Dan tadi sudah kita sampaikan di awal kajian bahwasanya cukuplah balasan terbesar dan janji terbesar yang Allah janjikan, yang Allah berikan untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama adalah balasan surga. Sehingga tidak heran bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling agung di dalam agama kita. Kemudian disebutkan karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, sebagaimana perkara-perkara yang lain yang diperintahkan, yang dituntut di dalam agama kita, yang mana itu semua juga adalah ibadah. Allah memerintahkan kita untuk sholat,
Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Allah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Atau Allah melarang kita dari melakukan perbuatan ini dan itu. Itu semua kita mesti tahu bahwasanya kesemuanya itu apabila kita taati, kita kerjakan, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah. Taqwa Allah, bertakwa kepada Allah itu juga adalah ibadah. Sehingga yang namanya ibadah itu bukan hanya melaksanakan suatu amalan, tetapi kita meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. Itu juga bagian daripada ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka disebutkan tadi bahwasanya ibadah itu ada syaratnya yang harus dipenuhi agar ia diterima di sisi Allah. Syarat yang pertama daripada ibadah adalah mengikhlaskan niat kita kepada Allah semata di dalam ibadah tersebut. Dan dalil yang menjelaskan tentang perintah untuk kita ikhlas kepada Allah di dalam beribadah itu disebutkan dalam banyak tempat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkannya di dalam hadis. Seperti tadi kita sebutkan firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas kepadanya semata di dalam menjalankan agama ini. Kita tahu bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini adalah apa? Untuk beribadah. Maka tidak pantas apabila seseorang beribadah dipersembahkan kepada selain Allah. Allah yang suruh kita, Allah yang menjadikan tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya semata. Jadi tidak ada niatan di dalam hati kita di dalam beribadah keinginan kepada selain Allah. Karena orang-orang yang terjatuh pada perbuatan syirik itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama ada dua orang, ada dua keadaannya. Yang pertama, seseorang beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah, sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi membaca Al-Quran dia peruntukkan ibadah itu li ghairillah, untuk selain Allah. Dan ini adalah tingkatan yang paling parah di dalam kesyirikan. Dan keadaan yang kedua, seseorang yang terjatuh pada perbuatan syirik, yaitu adalah dia beribadah kepada Allah dan juga kepada manusia. Jadi niatan di dalam hatinya di dalam ibadah itu Allah dan manusia. Dia menyetarakan, menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya menyebutkan bahwasanya kedua-duanya ini sama telah melakukan kesyirikan kepada Allah alias tidak ikhlas di dalam beribadah. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan tentang pentingnya ikhlas dalam beramal adalah hadis yang sangat masyhur. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Maksudnya apa? Setiap kita apabila kita hendak melakukan suatu amalan, mesti amalan-amalan tersebut didahului oleh niat sebelumnya. Maka berusahalah setiap dari kita ketika hendak beramal, apalagi itu adalah ibadah, hendaknya itu diniatkan lillahi ta'ala. Karena dengan begitu Allah akan menerima amal-amal kita. Dan hadis ini kalau kita melihat secara lengkap disebutkan di antara contoh-contoh bahwasanya amalan itu tergantung niatnya. Maksudnya apa? Apabila seseorang melakukan suatu amalan, niatnya lillahi ta'ala, maka itu yang akan Allah berikan kepada dia.
Allah berikan balasan pahala dan Allah arahkan hatinya di dalam beramal memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seseorang beramal tujuannya untuk selain Allah, untuk urusan dunia, misalnya orang hijrah tujuannya biar menjadi orang kaya, maka Allah akan berikan dia kekayaan karena tujuan dia hijrah tadi. Tetapi lihat, ketika kekayaan itu Allah cabut, dia akan kembali kepada keadaannya dahulu. Tetapi kalau orang itu hijrahnya lillahi ta'ala, bagaimanapun keadaan dia, mau dia orang miskin, orang kaya, mau dia diuji sana sini, diberikan musibah, diberikan nikmat dan seterusnya, tetap istiqomah di dalam hijrahnya tersebut. Kemudian paragraf yang berikutnya, ya, sebenarnya hadis tentang masalah niat ini banyak disebutkan di dalam buku-buku para ulama dalam pembahasan-pembahasan ilmu. Seringkali pembahasan niat ini diletakkan di awal pembahasan akidah, pembahasan fikih, semuanya. Coba perhatikan misalnya contohnya fikih atau buku hadis yang berbicara tentang masalah fikih atau seputar tentang hukum-hukum di dalam masalah fikih, yaitu seperti Umdatul Ahkam. Lihatlah bagian awal daripada pembahasan Umdatul Ahkam ini berbicara tentang masalah toharoh, bersuci. Dan hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Kenapa? Karena syarat sah diterimanya ibadah, baik itu misalnya bersuci atau sholat dan ibadah-ibadah yang lain, itu ditentukan oleh niatnya. Kalau niatnya lillah, maka amalannya diterima. Kalau li ghairillah tentu tidak diterima. Bahkan niat itu sebagai tolak ukur besar dan sedikitnya pahala dari seorang hamba di dalam melakukan suatu amalan. Bisa jadi masing-masing kita melakukan amalan yang sama, tetapi pahalanya berbeda-beda, dan itu ditentukan oleh niatnya di dalam hati. Semakin besar niatnya lillahi ta'ala, maka semakin besar pula pahala yang dia dapatkan dari amalannya tersebut. Kemudian al-muallif menyebutkan di paragraf yang berikutnya, fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyati intaqala min afdalit ta'at ila ahattil mukhalafat wala syai'a yuhattimul ilma mithlu ar-riya' wat tasmi'. Apabila menuntut ilmu itu hilang keikhlasan di dalam mempelajarinya, ya, apabila ilmu, atau kalau kita artikan dengan bahasa yang lebih mudah, apabila seseorang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, keikhlasan hilang dari hatinya di dalam menuntut ilmu, maka intaqala min afdalit ta'at ila ahattil mukhalafat. Yang awalnya seseorang itu melaksanakan atau melakukan suatu ketaatan paling utama, itu belajar, menuntut ilmu. Itu termasuk apa? Tadi kita sebutkan min ajallit ta'at, termasuk di antara ketaatan yang paling mulia, yang paling agung di dalam agama. Tetapi kalau keikhlasan di dalam menuntut ilmu itu hilang, maka amalan yang paling utama ini bisa berpindah menjadi pelanggaran syariat yang paling parah, ya. Sehingga kalau orang belajar, kalau keikhlasan hilang dalam proses dia belajar atau di dalam menuntut ilmu itu hilang keikhlasan, maka yang awalnya dia melakukan suatu amalan dengan balasan dari Allah yang sangat besar karena dia melakukan ketaatan paling utama, tapi kalau ikhlas tidak ada, dia berpindah menjadi orang yang terjatuh pada perbuatan melakukan pelanggaran syariat yang paling besar, karena dia telah meniatkan di dalam menuntut ilmunya li ghairillahi ta'ala. Lebih tepatnya apa? Seseorang bisa jatuh pada perbuatan syirik, minimalnya syirik kecil. Karena kita tahu tadi bahwasanya apa? Menuntut ilmu itu adalah ibadah.
dan ibadah yang dipersembahkan, yang diperuntukkan untuk selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Dan syirik adalah dosa yang menempati urutan paling pertama dan paling besar di dalam kemaksiatan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk melakukan ketaatan atau perintah yang paling utama di dalam Islam, yaitu adalah beribadah kepada Allah, maka Allah melarang seseorang dari melakukan perbuatan dosa paling besar di dalam syariat Islam, yaitu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a yuhattimul ilma mithlu riya' wat tasmi'. Tidak ada sesuatu yang paling parah, yang paling berbahaya, yang bisa menghancurkan, yang bisa merusak ya ibadah yang bernama ilmu, menuntut ilmu, itu adalah sesuatu yang berupa riya atau sum'ah. Ya, karena memang riya, sum'ah yang merupakan syirik kecil atau asyirkul khafi, ini adalah salah satu di antara faktor yang menghancurkan amalan-amalan dan ibadah seorang hamba. Bahkan dikatakan amalan yang paling agung dan paling utama sekalipun akan bisa hancur seketika karena riya dan sum'ah ini. Yang menunjukkan bahwasanya pentingnya kita menjaga keikhlasan di dalam amal-amal ibadah kita. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Wa alaihi faltazim at-takhallus min kulli ma yashubu niyyataka min sidqit talab. Sehingga ya. Baik. Atas dasar itulah engkau harus membersihkan niatmu dari segala perkara yang bisa mencemari kesungguhanmu di dalam menuntut ilmu. Ya. Wa alaihi faltazim at-takhallus min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqit talab. Oleh karena itu hendaknya engkau membersihkan niatmu dari segala sesuatu yang bisa mencemari kesungguhanmu di dalam menuntut ilmu. Seperti apa contohnya? Perkara-perkara yang bisa merusak kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu adalah kahubbil zuhur, ingin populer, ingin terkenal, wat tafawuq 'alal aqran, menjadi orang yang paling unggul di antara teman-temannya misalnya. Kemudian di antaranya juga perkara yang bisa merusak ya kesungguhan di dalam menuntut ilmu, yaitu adalah perkara-perkara ya yang semisal dengan tadi ya, bisa riya, sum'ah, ingin dipuji orang, ingin dikenal orang, dan seterusnya. Fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabat an-niyyah afsadatha. Maka sesungguhnya perkara-perkara ini dan yang semisalnya, ingin terkenal, populer, ingin lebih unggul dari teman-teman yang lainnya, ingin dipuji manusia, ingin dikatakan sebagai seorang alim dan yang lainnya, riya, sum'ah dan yang semisalnya. Maka perkara-perkara ini apabila telah masuk dalam niat seseorang di dalam menuntut ilmu, afsadatha, akan merusak niatnya di dalam menuntut ilmu, akan merusak niatnya di dalam kesungguhan dia di dalam menuntut ilmu. Wa dhahabat barakatul ilmi, keberkahan ilmu akan hilang dari dirinya. Walihada yata'ayyan 'alaika an tahmiya niyyataka min syaubil iradati li ghairillah. Oleh karena itu wajib atas dirimu untuk menjaga niatmu dari segala perkara-perkara ini, dari segala perkara-perkara yang tujuannya adalah memalingkan diri kita dari atau menjadikan diri kita berpaling kepada tujuan-tujuan selain Allah ya. Bal wa tahmil hima ya, dan seterusnya. Jadi hendaknya kita setiap dari kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita di dalam beramal, terlebih diantaranya adalah keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai ya niat kita yang tulus dalam menuntut ilmu itu rusak dan hancur gara-gara perkara-perkara tadi. Wal iyadzubillah. Kemudian
di antara syarat ya diterimanya ibadah atau syarat daripada agar ibadah seorang hamba itu diterima di sisi Allah, di antaranya adalah menuntut ilmu kita agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-khaslatul jami'atu li khairai ad-dunya wal akhirah. Syarat yang kedua daripada syarat diterimanya ibadah adalah al-khaslatul jami'ah li khairai ad-dunya, perkara yang menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu? Mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tahqiquha bitamahhudil mutaba'ati wa qafwil athari lil ma'sum. Menggabungkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan di dunia maupun di akhirat, yaitu apa? Dengan kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dan bentuk daripada mencintai Allah dan Rasulnya adalah ya dengan cara mewujudkan kecintaan tersebut dengan kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Hendaknya di dalam ibadah kita itu setelah ikhlas kepada Allah, hendaknya ibadah tersebut kita kerjakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Maka orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia seorang mukmin yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang justru melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, melakukan perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka sejatinya orang-orang seperti itulah yang mereka sebenarnya tidak mencintai Allah dan Rasulnya, walaupun mereka mengaku dan mereka mengucapkan dengan lisan mereka atau mereka tampakkan dengan perbuatan mereka, menurut mereka kalau mereka adalah cinta Allah, cinta Rasul. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada manusia, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau misalnya orang mengaku dirinya cinta Allah, maka dia harus mengikuti petunjuk Nabi SAW, dan itu bagian daripada kecintaan dia kepada Nabi SAW. Bukan justru melakukan sesuatu atau perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya di dalam agama. Demikian ya akhir daripada pembahasan kita pada malam hari ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita masuk ke dalam adab yang berikutnya daripada adab-adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita mengamalkan ilmu kita tersebut dan kita mengajarkannya kepada orang lain. Sebelum kita akhiri, jika ada satu atau dua pertanyaan, dipersilahkan. Tafadhal, jika ada pertanyaan dipersilahkan, satu atau dua pertanyaan. Tafadhal. Baik, pertanyaan yang bagus. Apabila kita sebagai orang tua yang menyekolahkan anak kita, dan kita ada niatan di dalam hati kita ketika menyekolahkan anak kita itu tujuannya adalah untuk dunia. Misalnya anak kita ini biar menjadi misalnya polisi ya, atau biar jadi orang sukses dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, misalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana itu? Apakah itu termasuk dari terjatuh pada perbuatan syirik? Baik. Sebenarnya ma'asyiral ikhwah wal akhwat ahabbani Allah wa iyyakum jami'an,
di dalam pembahasan akidah, masuk dalam pembahasan ikhlas dan syirik itu adalah iradatu al-amal lid dunya, ya, iradatul amal lid dunya wa tarkil akhirah. Seseorang yang niat di dalam amalannya itu adalah untuk dunia dan meninggalkan urusan akhirat. Ya. Sebenarnya kita tidak bisa langsung katakan itu adalah sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah, tetapi lebih tepatnya adalah ini berbicara tentang masalah niatnya. Tapi kalau ditanya bagaimana niat yang seperti ini, sebaiknya jangan. Ya, sangat sia-sia sekali. Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir di luar sana yang mereka menyekolahkan anaknya atau mereka sendiri yang bersusah payah bekerja, melakukan ini dan itu, mengejar kesuksesan dunia semata. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk menggapai kebaikan akhirat. Atau kalau kita menggabungkan keduanya juga tidak masalah. Ya, seperti doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, janganlah kita ya berdoa itu hanya untuk kebaikan dunia, tetapi apa? Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yaitu doa sapu jagat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang tidak dilarang kita berdoa atau meniatkan sesuatu itu untuk dunia. Tetapi hal itu bisa tercela manakala tujuan utama kita adalah dunia, bukan akhirat. Ya, sehingga yang lebih baik adalah ketika kita menyekolahkan anak kita, boleh-boleh saja ketika kita meniatkannya agar anak kita sukses di dalam pekerjaannya, agar dia menjadi orang kaya, boleh. Dan kita mendoakan yang seperti itu untuk anak kita, boleh juga. Tetapi lebih baik hendaknya juga diniatkan untuk akhirat. Misalnya kita menyekolahkan anak kita agar dia menjadi dokter, tetapi adalah kita niatkan agar dia menjadi dokter yang membantu manusia, dokter yang tauhid dan agamanya Masya Allah, dan seterusnya. Maka itu jauh lebih baik daripada hanya niatannya dunia saja. Tetapi kalau kita niatkan itu, atau niat tadi adalah sampai pada perkara syirik, maka bisa terjatuh pada perbuatan syirik. Misalnya tujuan saya menyekolahkan anak saya ini, niatnya adalah agar dia menjadi penguasa, atau agar dia menjadi penguasa yang nanti ya misalnya ditakuti oleh manusia, bahkan orang pun nyembah-nyembah sama dia, misalnya seperti itu. Atau niatan-niatan yang lain yang di situ ada unsur kesyirikan, atau agar dia nanti bisa bekerja ya dengan orang-orang kafir dan menjadi mitra bisnis mereka dan seterusnya, misalnya niat-niat yang tidak baik, ya, maka hal ini bisa terjatuh pada perbuatan kesyirikan, wal iyadu billah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya ana mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.